bisa berkumpul di Hasna Resto tabungannya Pak Puspo kali PP ini dalam kondisi yang kurang suatu apa. Ibu-ibu yang saya sayangi, kembali lagi saya sama dengan penjenengan, single parents juga dan sudah cukup lama. Akan tapi Allah menyukai ibu-ibu yang kuat. Inama asobirin, kuat inama asobirin. Bahwa kesabaran itu di dalam kesabaran maka dan kesulitan-kesulitan akan Allah akan juga memberikan jalan keluar. Salah satu jalan keluar itu apa? Sekarang ini kita ketemu. Tadi sudah mendengar sambutan Pak Puspo nggih semuanya. Sampun mudeng napa dereng? Sampun nggih. Kalau sampun mudeng saya balik tanya. Kan sudah mudeng gitu. Jadi begini, saya kasih sedikit ringkasannya Pak Puspo meskipun sudah jelas semuanya. Jadi berawal dari niat Pak Puspo yang luar biasa. Jadi di sela kesibukannya Pak Puspo, di sela luar biasa bahwa kesuksesan Pak Puspo ini cabangnya ada di seluruh Indonesia. Pasti sibuk sekali, dia benar Bu. Masih bisa memikirkan untuk kebaikan, untuk sesamanya, untuk ibu-ibu yang beliau berpikir, kenapa yang dipikir yatim terus yang jadi program gitu. Ibu-ibu janda ini yang sesungguhnya pasti ibu-ibu memiliki putra-putra gitu. Justru ada di tangannya penjenengan. Dan putra-putra ini merupakan generasi muda untuk penerus bagi bangsa Indonesia. Kurang mungkin mendapatkan sentuhan perhatian. Ini saya malah sering berkumpul dengan Pak Puspo ini saya jadi banyak belajar dan mungkin saya malu bahwa kita belum berbuat banyak seperti beliau. Dan di dalam usahanya selalu berpartner dengan Allah. Itu yang saya mau bergabung di sini. Insya Allah saya bisa meneruskan dengan berguru dengan beliaunya dengan nawaitu yang baik tadi semuanya benar-benar bersumber dari sumber yang sahih. Ada ayatnya, kita harus bagaimana gitu. Jadi dalam setiap menit, setiap detik diberi kita kesehatan, kita berkumpul dalam sebuah kebaikan dan akan ada yang diwujudkan nanti sebuah kemuliaan dalam jalan Allah, itulah yang akan kita tuju. Jadi ibu-ibu sekalian, tadi sudah dahar betul? Encong nama betul? Nah, salah satu juga yang saya belajarin banyak, bahwa setiap saya kesini, saya pasti disuguhi makanan apapun dari Pak Puspo. Masya Allah, dan semuanya enak. Kemudian saya lihat, ternyata memang beliau ini passionnya adalah di taste di makanan. Sehingga kesuksesan beliau itu betul-betul dari apa yang dia tekuni dan dia fokuskan. Jadi satu yang saya pelajari, bila orang mau berhasil, kuncinya apa? Fokus. Kemudian telaten, kemudian mau berusaha, dan yang terakhir berpartner sama Allah. Selalu ada kebaikan-kebaikan yang beliau selalu berpikir orang lain dulu, baru memikirkan beliau sendiri. Makanya rezekinya ngalir terus seperti itu. Dan di sela-sela sampai saat ini beliau sudah mempunyai cabang yang ada berapa cabang Pak Puspo? Outletnya total 250-an. Kalau saya bayangin itu Bu, apa ya sempat masih memikirkan sekian janda-janda 3.000 sekian. Makanya saya matur Bu, kalau janda-janda ini saya dilihat penyenangan berupaya sendiri-sendiri dengan masalahnya, kira-kira didengerin ngapa mboten dengan pemerintah. Untuk itu beliau memikirkan, Mbak, aku paling bisa bantu 1 bulan 8-10 tadi nih. Beliau, bagaimana ya kita bisa lebih banyak lagi? Makanya kita dirikan namanya Kali PP Foundation yang murni ini inisiatif dari Pak Puspo Wardoyo. Kita kasih aplaus untuk Pak Puspo Wardoyo. Jadi ini latar belakang Bu. Jadi saya mau bergabung pun karena apa? Saya malu, saya tuh belum bisa berbuat banyak.
selama kita hidup, saya diberikan kesehatan sama Allah, saya diberikan nafas gratis sama Allah. Saya memikirkan untuk keluarga saya sendiri. Ternyata betul ya, di antara Allah memberikan kemuliaannya kepada kita, kemudahan kepada kita, itu kita mempunyai amanah loh untuk sesamanya. Dan sebaik-baik orang tadi adalah orang yang dapat memberikan kebaikan pada sesamanya. Nah, untuk itu kita buatlah KLIPP Foundation ini yang sebetulnya betul-betul mengacu pada siapa? Ibu-ibu janda dulu yang mungkin belum tersentuh oleh pemerintah. Nah, makanya kita kumpulkan di sini untuk diwadahi tadi. Nah, program-programnya apa saja? Tadi sudah dapat 2 poin kegiatan. Saya berikan sebuah gambaran. Sekarang itu eranya orang pakai digital. Iya betul Bu. Ada di sini yang nggak punya HP? Ada. Jadi begini Bu, sekarang ini mayoritas orang lihatnya HP. Jadi tidak ada tuh namanya marketplace. Jadi kita ini kalau mau sukses, kita harus punya jaringan, Pak. Harus bisa dilihat banyak orang. Nah, semua orang tuh bangun tidur sekarang ini ya, mayoritas itu lihatnya apa? HP. Ini benar. Nah, yang dilihat HP ini makanya penjenengan juga tidak boleh kalah. Di sini nanti di KLIPP Foundation ini akan menyediakan sebuah medsos. Makanya nanti akan diminta, ini gambaran ya, kita masih akan pembentukan gambaran bahwa akan diminta ibu-ibu ini mempunyai data ya, yang intinya di situ akan, kalau perlu akan ada satu cerita kisah nyata. Kisah nyata itu tidak untuk membuka siapa kita, bagaimana bisa untuk kita memperkenalkan diri. Di situ kita mempunyai anak-anak yang luar biasa juga, nggak hanya ibunya gitu nih, tetapi juga anak-anaknya. Mungkin anak saya berprestasi dalam hal apa Pak. Nah di situ semua kalau kita mempunyai banyak janda-janda dalam binaan kita, pemerintah pun akan lihat, masyarakat akan lihat kegiatan kita aktif dan akan memberikan kemanfaatan secara jelas dan benar-benar berarti dan ada buktinya. Makanya kita ada time schedule yang akan kita kerjakan. Di foundation ini nanti akan dibentuk sebuah kepengurusan. Nanti ada bidang-bidangnya, ada bagian kuliner sendiri Pak Puspo. Jadi kita kemarin sudah diskusi dengan tim, karena tidak semuanya akan mempunyai keahlian di kuliner, semua punya bakat di sini semua, tidak berarti yang tidak mempunyai bakat kuliner itu nanti kita tinggalkan, tidak. Jadi kita akan mengakomodir semuanya. Itu tadi Bu, sesi sarasehan, bincang-bincang yang positif, bukan menggibah. Waktu kita harus kita pakai untuk itu. Saya bercerita sedikit banyak bahwa mungkin saya mengatakan karena saya juga single parents gitu. Artinya bahwa waktu itu sangat berharga. Orang yang bisa menghargai waktu itu hanya orang yang akan sukses. Tapi orang yang malas itu kayak apapun pandainya, dia tidak akan pernah bisa sukses. Untuk itu kita bikin wadah ini. Pertemuan tuh nggak cuma arisan-arisan tidak berguna, dan mungkin tidak semacam arisan itu ini semua di-spend. Kita di sini akan mendapatkan satu program pengetahuan, sharing time, dari kegiatan-kegiatan program-program dari KLIPP Foundation. Berangkat dari latar belakang kepedulian Pak Puspowardoyo, kemudian pemerintah itu saat ini alhamdulillah Pak Prabowo dengan Kementerian Sosial sekarang ini. Ada yang tahu Menteri Sosialnya siapa sekarang ini? Tunjuk jari. Ada yang besok? Nggak besok lagi? Gus Solah, Ibu. Beliau sangat peduli terhadap kita semua. Makanya kita bikin wajah seperti ini. Jadi ibu-ibu jangan nanti kegiatan datang nggak. Insya Allah nanti semuanya akan ada absensi, Ibu. Akan ada kriteria-kriteria berdasarkan usia, berdasarkan bakat,
kemudian cerita-cerita tentang penjenengan, latar belakang penjenengan. Nanti kita juga akan, kalau berkenan nggak cerita ini kita konsep lagi untuk kita expose di grup kita ataupun di sosial media kita. Dengan sosial media itu kita akan mendapatkan netizen dan market, menjadi followernya jadi banyak. Ternyata kegiatan kita positif. Jadi kita nanti punya saudara seluruh Indonesia. Yang cikal bakalnya yang ada di sini nih. Ya, Bu, yang ada di sini nih cikal bakal. Nanti yang sudah rutin mengikuti program kita nanti akan menyampaikan di medsos semuanya apa yang jenengan dapatkan dari KLIPP Foundation ini, apa saja kegiatannya, manfaat aja. Oh, sekarang berkat KLIPP Foundation nih, saya sudah mempunyai usaha mandiri. Saya bisa menyekolahkan anak saya dan lain sebagainya sampai tuntas. Itu yang kita inginkan. Allahumma amin. Nah, sekarang saya balik tanya, mungkin dari ibu-ibu sini semuanya ada yang paling jauh dari mana ya? Saya tanya yang dari pojok sini. Ada mic, Mbak? Ini Mbak, udah sendiri. Mbak, pengen usia berapa Mbak? 32. Ini contoh ini, 32. Nyon sewu, tanggal badan sejak tahun berapa? Sudah 3 tahun. Putra berapa? 2. Sekarang kegiatan sehari-hari apa? Kerja di pabrik. Oh, saya kerja di pabrik. Kemudian ini bisa hadir di sini, pabriknya gimana? Tadi izin setengah hari. Berarti sudah ada pekerjaan. Sudah. Putra berapa tadi? 2. Putra 2 usia? 3 tahun sama 11. Oke, misal nih, lebih senang di pabrik atau jenengan punya usaha sendiri? Punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri. Ada bayangan nggak? Coba, kenapa sih pengen punya usaha sendiri? Bisa disampaikan. Kalau punya usaha sendiri kan penghasilannya mungkin lebih. Tuh, penghasilannya lebih. Aku Bisa mengembangkan kreativitas. Jadi beda kalau ikut pabrik kan monoton. jadi merasa penting ya, ingin sebetulnya kerja di pabrik saat ini. Kalau misalnya ada satu keahlian, kesempatan, momen, kepingin bisa mandiri. Mau ya. Jadi misalnya nanti kita wadahi ada kegiatan-kegiatan di KLIPP Foundation, ini setuju kan? Setuju. Baik. Asmanya sih mana tadi? Video. Matur nuwun Mbak Vidya. Ada lagi di sini. Ada yang mau menyampaikan? Nggak usah saya tunjuk. Yang sudah mempunyai usaha. Kurang apa kira-kira? Kurang muda. Ibu ini, ngerti kok, sini. Coba Ibu perkenalkan namanya Ibu siapa? Tuh, ngerti kok Bu, namanya siapa? Perkenalkan. Daleme pundi, putrane pundi, kemudian putrane pinten, apa yang diharapkan. Misal ini KLIPP Foundation segera akan beraktivitas. Punya anak 7. Bapaknya pun kawan tahun boten wonten. Dalah pun badak warung dari telat. Betul cocok. Daleme pundi Bu, daleme. Lepas. Telat mana lah ya. Sekarang apa kegiatan? Sekarang apa kegiatannya? Lah boten ada kegiatan kami tutup. Oh, putrane pitu niku sekolah sedanten boten. Alhamdulillah. Jadi semua sampun mentas panjenengan piyambakan jualan di rumah. Niki boten jualan. Karena insya Allah mangke Bu derek program yayasan ini kita sama-sama solusikan mendapatkan pelatihan dan nggak cuma modal saja Bu, agar nanti jenengan tidak rugi-rugi lagi gimana. Ngaten nggih Bu, semangat Bu. Ada lagi yang ini cuman di yang oh iya, monggo Ibu, mau memperkenalkan diri, monggo. Nama saya ini dari Perumahan Bandara View ke Cegat. Udah usaha sih, tapi cuman nungguin pesanan. Jadi kurang bisa memasarkannya kurang.
usahanya ya nasi kebab, snack, Banyak kan snack ya. ya snack, ya nasi kebab paling ini ya. Kalau kadang sepi ya sepi gitu. Kalau kadang pesanan Berarti pemasarannya saat menikah di mana? Pemasarannya sekarang di mana? pemasarannya ya pesanan kadang jual Nggak ada toko roti ya, ya, Bu? jualan roti yang 1000-an di pasar, tapi kadang-kadang juga gimana ya kurang laku gitu. Jadi kembali gitu. Baik, itu masalah tes dan rasa hilirisasi nanti ada belajar. Jadi di sini nanti Bu di Kali PP Foundation ini itu akan menerapkan training juga, ada konsep wirausaha, kebekalan macam-macam gitu ya, untuk menuju sukses bisa dalam produksi, kemudian manajemen, kemudian dari sampai pada itu saya sebut hilirisasi pada pemasaran. Itu Ibu akan dapatkan di sini. Jadi Ibu itu kalau pengen menjual luas nanti kan harus mempunyai teman-teman yang sebanyak, harus banyak berkomunikasi dengan